Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Farouk Hanafi, SPDI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 03 Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang beranggotakan 1. Vina Yunitasari dengan NPM 2154068, 2. Halimah Hafiziyah Yayadita dengan NPM 2154084, dan Sidi Yunita Pratiwi dengan NPM 2154088. Kami akan menyampaikan materi mengenai akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Pengertian akidah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dalam bahasa Arab, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu yang berarti ikatan, atau sihu artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihamu artinya mengokohkan atau menetap, dan arabatu bihwawah yang berarti mengikat dengan kuat. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah kita antara lain yang pertama iman kepada Allah. Yang pertama kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwa Allah adalah Rabb pencipta, penguasa, dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah adalah ilah, sembahan yang hak, sedangkan segala sembahan selainnya adalah batil. Yang ketiga, kita mengimani asma dan sifatnya, artinya bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur. Yang keempat, kita mengimani keesaan Allah dalam hal itu semua, artinya bahwa Allah tiada sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya, dan rububiyah, uluhiyah maupun dalam asma dan sifatnya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita mengimani kebenaran adanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani bahwa para malaikat mempunyai tugas-tugas yang dilimpahkan kepada mereka. Antara lain, 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang datang dari Allah kepada para nabi dan rasul yang dikehendakinya. 2. Malaikat Mikail dilimpahi tugas memberi rezeki kepada makhluk hidup. 3. Malaikat Israfil dilimpahi tugas meniup sangkakala pada saat seluruh makhluk hendak dimatikan dan pada hari mereka dibangkitkan. 4. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. 5. Malaikat Raqib mencatat semua amal baik manusia selama hidup. 6. Malaikat Atid mencatat semua amal buruk manusia selama hidup. 7. Malaikat Munkar menanyai di alam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan selama hidup. 8. Malaikat Nakir menanyai di alam kubur tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup. 9. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan 10. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 2. Iman kepada kitab-kitab. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab sebagai hujah buat umat manusia dan sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dengan kitab-kitab itulah para rasul mengajarkan kepada umatnya kebenaran dan membersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan. Dari kitab-kitab itu yang kita kenal ialah 1. Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa Shallallahu alaihi wasallam merupakan kitab terpenting bagi Bani Israel. 2. Injil diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar dan pelengkap Taurat. 3. Zabur, kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud Shallallahu alaihi wasallam. 4. Suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa alaihi wassalatu wassalam. 5. Al-Quran Al-Azim, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, penutup para nabi.
Iman kepada Rasul-Rasul. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul. Iman kepada Rasul memiliki arti meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada tiap umat seorang dari kalangan mereka. Umat Islam diwajibkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk orang yang sempurna, insani kamil, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa, maksum, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah dan bukan hawa nafsu sendiri. Rasul kepada umat manusia. Iman kepada hari akhir. Kita mengimani kebenaran adanya hari akhirat, yaitu hari kiamat yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut. Ialah ketika umat manusia dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang kekal dengan masuk surga, tempat kebahagiaan yang hakiki, atau masuk neraka, tempat siksaan yang pedih. Iman kepada qadar baik dan buruk. Kita juga mengimani qadar takdir yang baik maupun yang buruk, yaitu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk sesuai dengan ilmunya dan menurut hikmah kebijaksanaannya. Iman kepada qadar ada 4 tingkatan. 1. Ilmu ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu atas segala sesuatu, mengetahui apa telah terjadi dan apa yang akan terjadi dengan ilmunya yang zali dan abadi. Allah sama sekali tidak menjadi tahu setelah sebelumnya tidak tahu, dan sama sekali tidak lupa dengan apa yang diketahuinya. 2. Kitabah ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat di lauh mahfuz apa yang terjadi sampai hari kiamat. 3. Masyiah ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa dengan kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. 4. Khalq ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Sebab-sebab penyimpangan di dalam akidah. Penyimpangan di dalam akidah itu disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya 1. Tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahkan, bahkan menentang akidah yang benar. 2. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan atau leluhur. Karena itu, dia menolak akidah yang benar. 3. Taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat dengan perbedaan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat. 4. Berlebihan atau ekstrim dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat meminta, berazan, dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka mengagungkan kuburan para solihin. 5. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban barat. Tak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan barat serta hasil teknologi yang telah dicapainya, sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka. Munculnya kelompok-kelompok menyimpang Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. 1. Syiah. Syiah adalah kelompok menyimpang yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Di antara pokok penyimpangan Syiah adalah A. Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. B. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah terkecuali segelintir orang saja seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. Termasuk yang dikafirkan oleh mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. C. Orang Syiah, khususnya Rafidah, meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan kaum muslimin hanya ada para imam mereka yang berjumlah 12. Meyakini imamah adalah salah satu rukun Islam bagi mereka. Mereka memiliki banyak keyakinan yang guluf atau berlebihan tentang imam-imam mereka, seperti keyakinan bahwa imam-imam mereka maksum dan mengetahui hal yang gaib. D.
Orang Syiah menghalalkan bahkan menganjurkan nikah mut'ah atau kontrak, yaitu nikah dalam durasi tertentu, misal sehari atau sepekan. Padahal jelas bahwa nikah mut'ah dilarang dalam Islam karena pada hakikatnya nikah mut'ah adalah zina yang terselubung. 2. Khawarij. Bersama dengan Syiah, Khawarij adalah kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37-40. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan, tetapi inti akidah atau pemikiran mereka hampir sama. Di antaranya: A. Mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar. B. Pengkafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. C. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar baiat dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata. 3. Murji'ah. Adapun kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan. Sebagai kelompok Murji'ah mengatakan kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat atas kekafiran. Padahal yang benar adalah bahwa iman itu naik dan turun, naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Keempat, Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok Ahlaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukan syariat dengan filsafat dan akal. Di antara pokok pemikiran mereka adalah apa yang disebut dengan ushul khamsah atau pokok yang 5. A. Manzilah bainah manzilataini atau kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bahwa seorang fasik yang berbuat dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir, tetapi di antara keduanya. B. Tauhid atau versi mereka, yaitu menafikan sifat Allah. C. Adil, maksud mereka menafikan qadar. D. Al-wa'ad wal wa'id, yaitu bahwa seorang yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. E. Amr bil ma'ruf wan nahyil anil munkar. Maksud mereka adalah khuruj atau keluar dari pemerintah dan melazimkan manusia dengan pemikiran dan akidah benar. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.